bentuk sepatu itu asal muasalnya hanya 4 tadi itu kan. Coba kita bahas deh. Kita kasih solusi. Mas Azam, waduh, lu bisa dituntut nih plagiat nih bikin sepatu mirip Vans, Converse. Oke. Hah? Lihat deh, berapa totalnya? 38.000 followers, penjualan di Shopee udah berapa? Tadi gua cek 1.100. Itu yang Nih, kotak-kotak ya. kotak-kotak tuh. Tuh yang ini nih. Tuh. Iya Oke. kan? Betul. Tuh. 1.100 di Shopee. Rata-rata ada yang 6.800 sol. Yang kayak fans yang slip on ini nih. Tuh. Tahu kan? Yang hitam polos slip on Betul. 3.600. Omsetnya berapa nih? 3.600, 19.000. Ini lagi promo ya? Iya, lagi promo. Iya. Aslinya berapa harganya? Aslinya 199.000. 199 kali 3.600. Omsetnya Berapa? 700 juta. Iya, sekitar segitulah. Pantesan udah punya pabrik. Iya, Bikin special edition sendirian saya bisa gak? bisa. Semua bisa di custom. Get berarti artinya Unplanning bahasa Inggris. ini bahasa apa? Daripada diterangin susah, mendingan bahasa Inggrisnya unplanning. Unplanning. Biar orang lebih paham. Itu kalau ditarjimkan ke dalam bahasa Jawa namanya getke. Oke. Sebentar. Anda jangan mengeles dulu nih. Ini mirip, ada yang mirip Vans. Zaman sekarang kenapa sih sepatu-sepatu brand-brand lokal tuh niru Vans, niru Converse tuh slip on tuh mirip kan? Mirip Iya. nggak? Tuh sol-solannya apa segala macem. Tuh dari samping ini Vans yang slip on banget nih, guys. Jangan dijawab. Wah. Kita bahas dari awal dulu aja. Oke, kita urutin. Kita urutin satu persatu. Satu-satu biar Iya. enak. Padahal nggak kesleo tuh ya. Iya. Itu dipijit bukan diurutin. Oke, ini ente taruh situ deh mas. Dan penuh di meja nih. Nah, ini pengusaha sepatu gitu punya pabrik, tapi kok nggak ketuntut sama polisi apa segala macam ya? Jangan-jangan mungkin emang nggak ada plagiatnya, apa seperti apa sih KW apa segala macam, nanti kita bahas. Iya. Tonton video ini sampai habis teman-teman. Kita akan cari tahu dan gimana cara ngebangun usaha sepatu. Betul. Sampai punya pabrik, sehari bisa produksi berapa? Kalau insol kita bisa di 5.000 pasang, kalau sepatu bisa di 250 sampai 300 pasang. 5.000. 5.000 Loh, pasang. emang insolnya ini dibeli sama brand lain? Insol kita kebetulan supply ke pabrik-pabrik sepatu di Indonesia. Oh, Masya Allah. Jadi nggak harus kayak ini Anda copot ya? Premium. Tadi aja saya bawa. Oh, premium. Tadi guys. yang di bawah. Mana coba lihat. Premium loh ini. Soalnya beda loh. Ini, nah ini historicalnya Getke dari sini sebenarnya. Coba lihat. Kita bandingin nih. Ya. Gue bandingin. Gue pengen Tapi adu. Itu sepatunya apa dulu? Ini gue pakai Vans slip on. Nggak bisa dicopot, dilem sama dia. Biar nggak bisa dikompet. Enggak. Oh gitu. Kalau Enggak. dicopot nanti reject soalnya. Bukan. Sengaja gue lagi pakai yang ini. Mm-mm. Biasanya kita support lokal. Nah, Iya. ini buat membandingkan. Gue pengen ngangkat nih brand lokal Iya. kita bisa unggul nggak dibanding brand-brand luar? Iya, dan saya tahu kayaknya nggak pernah punya pakai brand lokal. Ya. Ada satu ada. 2 nih sama ini. Ini buat gue kan? Iya. Emang iya Mas? Nggak bisa dicopot. Checkerboard kan, harga-harga 400-500 mah nggak bisa dicopot kecuali yang khusus. Oh, iya. Kok bisa dicoba sih? Ya nggak tahu itu kebijakan mereka. Karena kalau nggak dilem dia ketika dicopot nggak pakai kaki yang langsung itu, yang direct namanya slip on itu kan. Slip on. Iya, nah gitu. Mau diartikan pokoknya gampang aja intinya. Kok bisa Ketika nggak dilem nanti akan ke bawah kalau insolnya insol flat insol begitu. Gue baru tahu sih nggak bisa dicopot. Nah, Diapain sama dia? dilem dia bawahnya. Makanya cenderung bau kan dia. Enggak lah kaki gue mah. Kalau Oh, coba kalau aja lama. kalau sehari. Iya, Karena iya. kalau di kantor kan sepatu hanya Oh, dipakai iya. dari rumah ke kantor, di kantor pada dicopot. Oh iya kan buat Indonesia sholat. banget, tropis, Indonesia soalnya, banget, tropis. panas. Wangi. Oh wangi gue mah. Oh iya kok, tapi kok nih? Kalau ini removable kalau kita. Kok lebih enak yang ini sih? Nah, itu Mas. Vans, lu cemen daguan brand lokal gue Indonesia nih. Bener deh kok. Iya, begitu. Kecuali yang fans khusus ya yang buat skateboarding itu kan dia ada insole yang removable juga. Kadang gue pakai Vans pegel banget, yang old school juga pegel.
Kadang ini juga pegel ya, old school masih mending lah. Kan insole itu sebenarnya kunci dari kenyamanan sebuah sepatu sebenarnya. Oke, ini gue review jujur ya. Iya. Ntar kayak Eiger lagi gue ngomong begitu tiba-tiba dituntut Iya. lagi. Padahal kita kan cuma konsumen. Oh ini ya. Iya betul. Oke. Kenapa dia nggak bisa bikin kayak begini? Kan dia udah puluhan atau bahkan belasan tahun mungkin Iya. ya. Kenapa dia nggak bisa bikin kayak gini? Sebenarnya bisa, tapi Terus? kan mungkin pasar-pasar khusus ya yang keluarin dengan removable begini. Karena Kan cuma tinggal buat injek kan doang. ini kalau kita bilangnya kan brand luar ekonomisnya kan yang dipakai ini. Oh makanya rendah. Iya, Eh, low grade gitu. Grade-nya rendah. Iya, begitu. Oh iya. Tapi kalau lokal mau bikin low grade kan nanti nggak laku. Lokal udah mirip tapi kualitasnya nggak bagus gitu kan. Makanya kita jual di quality sekarang. Gitu. Oke, dan boleh dimirip-miripin juga apa gimana, ntar kita bahas ya. Oke. Undang-undangnya seperti apa. Oke, nah itu kan penegaknya ada di Haki nanti kan. Wah. Panjang nanti bahasa mirip itu perdebatan bahkan di medsos sendiri juga di platform media IG kita bertempur di urusan mirip itu nggak kelar-kelar sampai sekarang gitu. Masa iya? Iya, karena Kenapa? asumsi dan pola pikir tentang plagiat dan perkawian itu susah didefinisikan kan karena kurangnya ilmu juga kan. Oke. Kurangnya ilmu. Kalau tadi ini langsung masuk ke materi nggak nih? Ntar aja kalau perlu. Biar dia nungguin sampai habis. Iya. Boleh ya? Boleh. Nanti ya, teman-teman kita bahas dari awal dulu. Awalnya kenapa bisa bisnis sepatu di antara bisnis-bisnis yang lain? Awal Afwan. muasal Segini nih. Siap. Biar pas. Iya dong. Awal muasalnya bisnis sepatu karena basically kita orang sepatu. Maksudnya gimana nih? Pernah kerja di toko sepatu? Saya kuliah di sepatu malah. Kuliah di sepatu tuh gimana? Ada, saya kan di Jogja itu ada Politeknik Akademik Teknologi Kulit tuh kan. Ada satu jurusan yang khusus dia mempelajari tentang persepatuan dari desain sampai konstruksi dan lain-lainnya. Oke. Itulah makanya dari alumni kampus itu hampir di semua pabrik sepatu ada. Oh. Itu dari situlah basically saya tahu sepatu dan hobi di sepatu. Maksudnya dia alumni kerjanya nantinya misalnya di brand-brand gitu? Iya betul. Di semua brand sepatu ada semua teman-teman kita sealumni sebutannya begitu. Loh, kerjanya di Sepatu Tangerang apa namanya? di Tangerang banyak. Cikupa. Loh, berarti kerjanya Balaraja, Balaraja. Ciujung ada semua. Pabrik sepatu kan banyak banget di Indonesia. Nah. Indonesia kan kiblatnya pabrik sepatu. Adidas, Nike, Reebok itu pada bikin di Tangerang. Indonesia semua. Indonesia semua. Iya. Itu berarti bener-bener bukan mitos ya, ada ya. Ada dan high quality brand sepatu yang dijual di luar itu yang dari Indonesia, yang made in Indonesia itu high quality-nya. Oh, justru itu. Iya, makanya di Eropa kalau kita belanja-belanja di Turki, di daerah-daerah Eropa, itu sepatu yang dijual di sana itu made in Indonesia. Justru yang bagus Indonesia. Iya. Harusnya kalau nyari Adidas tuh bukan Vietnam atau Nike bukan Vietnam Nah. tapi Indonesia. Kita sendiri dijejelin sama pasar dari Vietnam dan China kan. Made in-nya, makanya banyak sepatu yang made in China, Vietnam dua-duanya itu. Dan yang paling bagus dari made in Indonesia. serius. Serius. Oh, karena ente orang Indonesia aja kali, Bukan. karena ente punya pabrik juga. Sekarang kalau kembali lagi ke bahasan awal, saya kan punya persatuan teman-teman yang bekerja di sepatu kan. Karena alumni tadi itu. Oke. Jadi seangkatan saya aja ada sekitar 10 orang yang kerja di Vietnam jadi tenaga ahlinya. Buruh Iya, di pabrik sepatu Vietnam. yang produksiin sepatu-sepatu gitu. Tenaga ahlinya. Oke. Yang desainnya, yang pecah polanya, di developnya pokoknya. Oke. Itu mayoritas yang di perkantorannya pabrik sepatu Vietnam tuh pasti ada orang Indonesianya yang ex pabrik sepatu Indonesia juga. Karena dianggap orang kita. Qualified, Oh, nice. karena qualified itu. Gajinya gede dong. Pastinya. Oke. Loh, kalau diukur Nike deh misalnya, Nike ada made in apa aja sih? Ini kita nggak berbicara yang KW-KW ya, kita nggak berbicara dengan Iya. KW, kita berbicara dengan yang asli-asli dulu Iya. nih. Yang saya tahu Indonesia, Vietnam, China. 3 itu. Iya kan, bener kan? Iya. Nah, berarti kalau Nike yang paling banyak beredar di store-store Nike di Kokas deh misalnya nih, Mm-mm. di mall, itu made in apa sih?
Gue jarang ngecek. China, Vietnam rata-rata. Saya lihatnya begitu. Kenapa nggak ada Indonesia? Itu kebijakan mereka mungkin ya. Mungkin karena faktor anatomi. Sepatu yang dibikin di Indonesia ini anatominya anatomi kaki orang Eropa apa gimana nggak ngerti. Oh. Nah, sepatu yang dijual kan sepatu itu nggak kayak kaos kan. Kalau kaos kan masalahnya hanya di perut. Iya kan? Anda nyindir saya ya. Kalau sepatu itu kan komplit. Kita yang orang Indonesia aja dari Aceh sampai Papua itu complicated banget gitu kan. Nggak bisa di general. Makanya berkali-kali saya bilang sepatu itu convertnya itu bukan dari sisi brand. Jangan sekali-kali bilang brand ini enak, brand itu enak. Tergantung kakinya. Oke. Converse, sebagus-bagusnya Converse, kaki saya nggak enak gitu. Saya juga lagi kok. Nah, karena anatomi kaki kita beda itu kan. Ada yang slim toe, ada yang convert, ada yang square gitu kan. Tapi kadang masuk bukan dipaksain ya. Untuk fashion sih keren sih. Iya, kadang begitu. Makanya. Tapi mungkin pemakaiannya kenyamanannya gitu kali ya. Iya, makanya kan kadang kita itu menafikan nyaman tapi mengutamakan style kan. Iya. Itu kan Indonesia banget gitu. Ya. Oke. Akhirnya kepikirannya dari mulai kerja sama orang, lulusan jurusan sepatu. Iya. Gue baru tahu lagi. Kerja. Emang jarang, itu satu-satunya di Asia mungkin ya. Jurusan sepatu. Oke. Iya. Terus akhirnya kerja di pabrik sepatu lama itu sampai sekitar 14 tahun saya. Dari tahun? Dari tahun 2000. 2000 ya. 2000. Kita lulusnya tahun 2000. Dari tahun 2000 itu kita malang melintang di persepatuan, perburuhan bukan persepatuan, perburuhan persepatuan. Oke. Jadi kalau basicnya kita emang tidak mau nyaman di tempat kerja begitu. Jadi pada umur 35 saya memutuskan bisa nggak bisa harus keluar. Oh 35 tahun itu pas berapa tahun lalu? 8 tahun 7 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu lah kira-kira. Oh berarti kita bedanya 2007 Mas Azam lulus. Saya lulus 2000. 2000, saya masuk 2007. Iya, berarti kita selisih jauh lah. Lebih jompoan saya. 35 tahun 8 tahun yang lalu. Iya, pokoknya. Saya sekarang 33 tahun. Oh iya, berarti masih ada 2 tahun lagi. Menuju 35 untuk menentukan sikap. Oh iya, 35 tuh penentuan. 35 itu penentuan. Ketika 35 ke atas itu kan fisik kita lemah dan kita butuh nyaman. Makanya ketika kita kerja gajian enak, di umur 35 ke atas biasanya malas mau keluar, malas mau pindah gitu kan. Oke. Karena udah di titik nyaman gitu kan. Nah, sampai akhirnya 8 tahun yang lalu itu langsung bikin ini. Bikin pabrik insol. Oke. Ilmunya itu dapat banget kerja di orang itu. Iya, kan di pabrik sepatu pasti harus ngelotok. Kebetulan saya kan basicnya di development dulu. Development, kemudian pindah di produksi, pindah terakhir saya malah di marketing, lebih jauh lagi kan. Dah. Itu karena pengen move on aja, nggak pernah mau betah saya kan. Bikin pattern, bikin gambar, bosen, pindah ke produksi, ngatur orang, manajemen orang, 3.000 2.000 orang gitu kan. Udah mentok sampai di posisi factory manager, mentok lagi di sampai 4 tahun 6 tahun itu bosen lagi, pengen apa lagi ya itu tantangannya. Akhirnya di marketing saya ngambil di sepatu safety waktu itu. Oke. Tuh dari sepatu safety itu sekitar jalanin 7 tahunan lah. Akhirnya memutuskan keluar itu. Bikin sendiri. Belum bikin sepatu, masih bikin, karena waktu itu kan belum musim online. Oh iya. Waktu itu kan lagi trendingnya itu orang punya pabrik gitu kan. Wah keren. Oh iya. Shopee, Tokopedia belum ada ya? Belum ada dulu, belum ada. Itu kan baru-baru rame sekarang Covid ini kan disupportnya. Iya. Endorse by Covid. Oh iya betul. Anda jangan mancing-mancing. Iya. Saya jadi pengen bahas tuh. Saya juga gatel. Oke. Akhirnya 2000 berapa tuh mulai bikin ini? 2015-an lah, 2013. 2013. Awalnya insole. Kenapa insole? Kenapa nggak langsung fisik sepatunya? Basic karena istri dulunya jadi marketing di bahan insole juga. Bahan insole dia di marketingnya diapain? Di kimianya dia. Jadi nawarin B2B ke pabrik-pabrik. Iya, supply ke material-materialnya. Targetnya gede tuh berarti ya. Iya. Nah, kebetulan dari situlah kepikiran
beliaunya fokus di install, waktu itu saya masih kerja. Beliaunya fokus di install, kemudian saya keluar, saya bantu di install dulu sambil nyari celah, karena orang sepatu itu begitu, terjebak di antara pasangan kanan dan kiri. Oke, keren. Dan dunia sepatu itu hanya sepanjang talinya, jadi nggak bisa move on. Mau bisnis apapun sepatu lagi. Analogi yang bagus. Oke. Lalu Gitu. akhirnya ya ini lama kan berarti kan install ini. Lama, karena kita suplai ke pabrik, intinya di situ. Dan install ini masuk ke semua jenis sepatu. Masuk ke semua jenis sepatu. Oh, makanya tadi di Available. Shopee itu gue lihat ada yang jual installnya tuh 5.000 pieces Iya. lakunya tuh terjual tuh. Jadi ini pun dimasukin, ini ukuran berapa? Awal muasal saya terjun di online malah ini awal muasal. Jadi waktu pandemi order di pabrik itu drop semua. Dari pabrik-pabrik yang kita suplai pun turun kan. Nggak ada order masuk ke kita. Akhirnya mikir, dan waktu kosong akhirnya saya bikin IG saya kan, Mr. Getke itu. Oke, yang mana coba lihat. Yang Mr. kiri tuh. Getke. Azam Riyadi. Iya, Ini. betul ya. Terus? Nah, karena nggak ada kerjaan, jobless gitu kan, akhirnya iseng bikin tulisan-tulisan terus di IG kan, melampiaskan yang ada di kepala itu, seni-seni nulis di kepala itu saya lampiaskan. Sebelumnya saya nggak pernah main medsos di IG, itu nggak pernah. Oke. Main Facebook, tempur, politik. Waduh. Dulunya Anda jangan-jangan bergabung sama ormas yang dibubarin. Sering ke Monas? Sering lari pagi saya. Lalu. Nah, akhirnya banyak kan, saya sering nulis-nulis tentang kenyamanan sepatu, tentang sejarah sepatu, tentang insole sepatu. Kemudian banyak yang DM, minta dong insolnya. Nah, ada beberapa temen kebetulan artis juga itu kan, minta, kok enak ya, ngasih ide kenapa nggak jualan aja sih. Ya udah, akhirnya kita jualin tuh. Produksinya di sendiri atau ada Sendiri. maklon? Sendiri semua, Sendiri, berarti ente punya ini dong Mas, alat produksi. lengkap dari A sampai Z. Bahkan alat buat bikin sepatu pun lengkap. Nah, Oke, ini jangan berbicara pabrik pas udah jadi sekarang. Iya. Awalnya kan bikinnya gimana modalnya? awalnya maklun. Oh, oke. Awalnya maklun, kita punya order. Dari order ini nanti akan menjadi tips tentang anti riba nanti panjangnya. Hubungannya apa nih? Ya karena bisnis tidak harus bermodalkan bank, tapi bisnis bermodalkan keyakinan dan perbaikan jalur. Gitu. Wih, keren. Kita harus punya azam. Iya. Harus punya beliau keyakinan, bersandar yang kuat ketika berbisnis itu. Iya. Kalau kita ikhtiarnya ke bank, ya nanti akan kesupport bank sampai selesai. Aduh. Tapi kalau kita ikhtiarnya ke Allah, ya akan disupport Allah sampai selesai. Udih. Kenapa jadi dakwah? Oke, berarti kayak begini juga ada maklonnya ya awal-awal ya. Cuma mungkin Awal-awal. raw materialnya kali dia nggak Iya, punya. kita punya jalur tentang material. Punya material. Nah, kebetulan kan utamanya berbisnis itu adalah megang produk dan megang market kan. Iya. Nah, kita punya itu. Nah, itu kan di posisi middle-nya ini bisa kita jasakan awalnya. Oke. Nah, itu bisa berjalan tuh sampai berapa tahun kemudian kok nggak nyaman ya, merasa nggak nyaman karena semakin banyak kita masuk ordernya kan. Oke. Akhirnya berikhtiar lah, sekuatnya dari kecil kita bangun gitu. Sepatu bukan insole kan? Install dulu, install. Oh, oke. Sepatu itu baru 2 tahun 3 tahun. Oh, Sepatu ini brand pandemi ini. Wis, biasanya pivot yang the power of kepepet ya. Iya, the power of kepepet itu. Oke. Nah, install berjalan lama gitu, belum ini balik lagi, belum musim marketplace ya, belum musim. Masih jalan seperti itu dan nyaman. Ya itu Oke. kemudian ketabrak situasi Covid dan order surut, bahkan kita sampai hampir 3 bulan karyawan saya yang sekitar 90 sampai 100 orang itu nganggur. Ya Allah, kasihan. Kita gilir masuk 2 orang, 5 orang per minggunya biar tetap gajian tapi bergilir gitu kan. Iya. Karena kalaupun mau diberhentiin mereka juga nggak mau, karena kita berharap kita masih tetap jalan. Qadarullah dapatlah ide jualan ini. Akhirnya dari sinilah pertama kali brand lokal insole jualan itu. Bahkan waktu itu belum ada orang yang jualan insole brand lokal, adanya brand luar. Saya sampai beli FP insole apa itu, saya beli itu. Itu harga Apa? FP insole kalau di luar ada itu harganya 300 200 per pasang. Oh, tahu Aldan.
Kalau disingkat FP Insol apa? Ada, nggak tahu namanya emang FP Insol gitu. Oh, saya pikir FP Insol tuh ormas. Iya. Kalau Front pembuat insol. Oh iya. Jurang. Front pembuat insol ya. Front pembuat insol. Ya. Ya, oke. Terus akhirnya dijual berapa beginian? 30.000 waktu itu. Emang seninya apa beli insol? Kan kalau udah beli sepatu kan udah ada insolnya. Kembali ke tadi bahasan awal bahwa titik kenyamanan sepatu itu awal muasalnya adalah insol. Karena yang bersentuhan pertama kali kaki kita itu adalah insol, merasakan nyaman itu. Karena orang jalan dan enggaknya itu kan di telapak bukan di samping kan. Oh iya, kalau yang di bawah di samping itu namanya outsole. Bukan. Ini apa outsole? Itu bagian dari outsole, bagian dari sole. Sole tuh apa aja ini? Sole itu bawah. Ini sole. Pokoknya rangkaian bawah sepatu itu namanya outsole. Outsole. Outsole bukan outsole, sole. Sole. Nah, sole itu terbagi dua lagi. Wih. Ada outsole, ada insole. Ya kan? Iya. Masuk ke materi. Iya, mantap nih. Ini mahal ilmunya loh, guys. Sole, outsole mana? Outsole itu yang di bawah, yang bersentuhan dengan tanah itu outsole. Ini outsole. Iya, betul. Tadi katanya sole doang. Sole itu keseluruhan bawahan sepatu namanya sole. Oke. Nanti part Ini outsole. Nah, Hitam ini nih. iya, bagian dari outsole itu ada bagian dari sole itu ada outsole, ada insole, ada lagi leather boot di dalamnya. Kalau orang sepatu casual leather boot. Kalau Yang di kita mana? yang di Kelihatan dalamnya, Bukanya gimana sih? Coba. kalau kita bisa dibuka. Oh iya, kalau fans nggak bisa tuh. Nah, saya nggak mau nyebut. Kan saya yang nyebut. Ini kan. Nah, Terus ini gimana? insole Yang bootnya. mana? Ini di dalam ini kan yang dijahit itu. Di dalam ini apa sih bahannya? Bahannya semacam board, pokoknya panggilannya kalau kita board. Oke, terus akhirnya Di dalam kesatuan itu namanya outsole, namanya sole. ini insole. Ya, ini Nah makanya insole. balik lagi kenyamanan. Iya. Oh berarti kalau kayak fans lah, nggak apa-apa kita sebut aja. Ya udah. Iya kan? Mm. Fans itu kan nggak bisa dicopot. Berarti Iya. nggak mungkin pakai ini double dong. Biasanya mereka sering sharing ke saya, gimana ini nggak bisa dicopot, udah copot paksa. Copot paksa nanti diganti udah. Sangat solusi ya. Iya, karena nggak bisa dicuci kan dia. Kalau Iya. dicuci lama keringnya nanti timbulnya bau. Oh gitu. Kalau ini washable, ini sambil wudhu dicuci dipakai lagi aman. Oh iya. Gitu. Bahannya juga memang bahan anti air ya. Iya, buat resistan ini kan. Oke. Kan kalau Adidas bisa tuh insole-nya dicopot. Iya, sebagian. Nike juga bisa. Biasanya yang mahal yang begitu biasanya. Oh. Contohnya berapa tuh misalnya? Biasanya kayak Saya ada apa kalau sepatu-sepatu saya sepatu basket biasanya bisa dicopot. Ya kan? Air Max saya bisa kok. Air Max kan karakter basket. Oh iya ya. Iya. Oh iya bener juga ya. Karena Iya. R oh iya ya. Iya. Peng gitu kali Iya. udara kali ya. Apalagi sepatu-sepatu kayak ini kan sepatu yang keras ya, sol-sol keras, tipikal keras kan. Ada yang tipikal yang bahan pylon, ada yang bahan PU, macam-macam bahannya ya. Ada EVA, ada macam-macam. Nah, apalagi yang keras begini kan kalau nggak ditunjang insole yang empuk akan nggak enak sekali. Oh iya benar. Converse bisa dicopot nggak insole? Nggak bisa. Nggak bisa kan ya? Kan? Kecuali yang Converse apa itu, lupa saya. Yang insolnya warnanya hijau. Jangan-jangan yang berkanvas-kanvas nggak bisa dicopot kali? Ada yang bisa. Vans, Converse kan kalau saya ada Air Max bisa dicopot. Iya. Adidas. Jordan juga bisa dicopot. Sebagian ada. Oh saya nggak pakai Air Jordan, nggak mampu. Iya. Dan nggak suka juga sih sejujurnya sama Air Jordan sih. Tapi Sepatu-sepatu tinggi-tinggi gendut-gendut gitu kenapa gua kagak demen ya? kenapa di mall banyak yang pakai Jordan? Kenapa? Nggak tahu. Bahkan di pasar-pasar juga banyak yang pakai Jordan. Ibu-ibu belanja aja ada yang pakai Jordan. Emang ada? Ya, Jordan, kembali ke bahasa awal tadi. KW. Astagfirullah ya juga sih. Nah, ini Pancingannya bener juga sih. Kau kenapa di mall-mall, kenapa di pasar-pasar? Tapi Anda jangan susun, siapa tahu KW. iya. Karena antum aja nggak kebeli kan? Oh iya benar. Anda nggak Anda berapa juga sih? nggak kebeli. Air Kalau- Jordan? 10 juta. Ya ada yang 10 juta, ada yang 2 juta, ada yang 1,5 juta macam. Kalau Dan gue beli Vario. iya. Dipakainya nggak jalan, digas doang kan? Iya bisa ke warung, bisa ke masjid. Iya. Buset, ada Iya. orang yang beli segitu ya? Iya, makanya kalau saya
karena lama di sepatu jadi nggak ada excitednya ngelihat Iya. sepatunya. Oke, kita balik lagi ke sini deh. Artinya dari insole ini pengembangannya sampai akhirnya bisa bikin brand sendiri kan? Iya. Oh, itu butuh proses panjang ya waktunya. Iya, brand GetK itu kan brand insole awal muasalnya. Oh, Makanya waktu bikin ini kan banyak yang nanya pengen beli itu kan. Karena sering saya review di IG kan. Pengen beli Pak, insole-nya dong. Tapi nggak ada mereknya kata saya. Ya udah tak kirim aja. Habis itu bikin merek aja Pak ya. Apa mereknya gitu. Udah GetK aja lah, nggak pakai planning. GetK. Udah GetK udah gitu aja. kalau dijawab penyebutannya gimana sih asli? GetK. GetK itu apa? GetK itu ya udah kalau pokoknya udah kalau bahasa Sundanya Getken gitu. Gua nggak tahu lagi. Gas gitu. Gas gitu. Heeh. Kaget. Iya. Kaget. Itu bahasa gaul sebenarnya, bahasa gaul. Kaget K itu apa? Dikagetkan. Emang Jawa K bukan O ya? Ada beberapa yang ada yang beberapa yang O. Wah, ini bahasnya susah ini. Filosofis ini. Udah antar suku ya. Ini bisa dimasukin nggak ke dalam fans gue? Bisa. Ini ukuran berapa? Ukuran. Ini 43. 43. Saya bawa 43. Tahunnya dari mana 43? Kalau saya ada coding, ini kotak-kotak ini ada coding. Coding. Inisial anak pabrik ini yang tahu begini. Nanti sih kalau kalau kita Enggak, jualan bentar. di packaging. Ini gue lagi dibohongin apa enggak sih? Beneran. Bener. Ini apaan sih maksudnya? Ini kode ini, ada kode ini titik nih. Kode apaan, Mas? Kotak 2 kan. Terus 43-nya dari mana? Kan wah ini susah neranginnya panjang ini. Loh, justru kita mau edukasi. Siapa tahu besok saya bangun pabrik. Kotak itu 5. Kalau lancip itu 1. Hah? Nah, puyeng kan. Mau nerangin puyeng ini. Kotak itu 5 dari mana? Makanya kalau kan dia pakainya size itu enggak 41 enggak 42. Pakainya 7 kalau 41 kan. Oh iya. Nah, Berarti kalau saya 43 8,5 apa 9? kalau 43 itu 9. 9 ya. 9 berarti kan kotak lancipnya yang model kerucutnya ada 4 berarti kan. Karena 9 kan. 9 tuh gimana sih maksudnya? 5 tuh 2 3 4 5. Iya. Nah, kotak itu 5. Iya. Jumlah 5. Jumlah 5 kotak dari mana maksudnya? Ini nih. Ini kotak kan berarti 5. Kalau tambah kotak lagi berarti 10 kan. Tahunnya ini 5. 44 ini 44 Oh, bukan 44. 43. Iya. Tahunnya 45 tuh tahunnya 5 tuh kotak tuh dari mana maksudnya? Ini kan dibentuk kotak nih. Oh. Nanti ada lagi yang lancip gitu kan. Lancip tuh apa? Mana yang kecil. Gila gue belajar banget nih. Lama-lama buka pabrik nih gue nih. Tuh, kalau ini kan lancip nih, ya kan? Coba sih. Ya kan? Nah, Lancipnya ada berapa? 3. 2. 2 yang bawa kotak. Iya. Itu size 5 7 kan berarti. 1 ini Kotaknya 5 6 7. Lancip berapa? 1. 1 7. 7. Size 7 nih berarti. Iya. 41. 41. Oh gitu. Ini berarti 44. Iya. Nggak masuk dong. Masuk. Nggak, gue mau nanti. nyobain kalau nggak dicopot bawahnya tuh. Dia 1 2 masih masuk. Nanti gampang. Iya, masuk loh. Masuk. Jangan-jangan gue 44 kali ya? 44 kali. Size berapa itu? 43 mas. 43 ya? 9. Iya. Berarti kalau pakai GetK terus size tuh kita kan terus size-nya ke fans. Made in Vietnam. Vietnam kan. Belinya di mana? Di store, di toko. Iya. Bener kan yang saya bahas tadi. Oh iya. Kalau di toko Vietnam. Iya. Nah kalau Indonesia, made in Indonesia di mana? Made in Indonesia belinya nanti di Eropa, kita main beli di sana. Oh kita ekspor ke sana ya. Iya. Jadi nggak ada made in Indonesia Nike, made in Indonesia Adidas, Vans di Indonesia Di sini nggak ada. Harusnya nggak ada. Oh karena ngapain dia produksi sini pasti buat tujuan Mungkin sana. secure juga, masalah secure juga karena kalau made in sini pabrik di sini dijual di sini kan agak riskan juga kan. Iya, Mungkin ada faktor secure juga. Ini kok bisa pas gini sih? Iya, emang rezeki berarti. Hai. Ini digabungin enak gak sih? Coba. Fans Tapi kan agak sempit nanti karena naik kan. Iya, tapi iya agak sempit bener. Agak sempit. Mendingan nanti dikelupas. Nanti saya endorse seumur Hidup. iya, kalau insol loh, kalau insolnya.
Bener gak nih? Iya, teman-teman saya Tapi gue ada postingan kewajiban posting berapa kali? nggak ada kewajiban, kan keikhlasan ini. Tinggal di repost aja ya. Kan Oh tapi ini kan juga lama dipakainya, pintar deh seumur hidup. Gue pakai juga setahun 2 tahun juga. Kagak hancur-hancur. Iya kan? iya. Ada sepatu-sepatu Air Max gue udah berapa tahun tuh. Iya. Nanti Air Max-nya tak kirimin aja sekalian kalau. Iya. Pintar seumur hidup memang 2 tahun. Timbang mungkin juga berapa harganya kan? Iya. Enggak. Tapi serius nih buat konten apa buat saya pakai? Kalau saya beli. Buat ini karena yang saya bawa ke sini akan saya tinggal. Oh jangan, daripada diambil dia mending gua ambil. Ya, gitu. Sorry ya Dan. Bentar dulu, kita cobain dulu. Bentar. Cuma dites dulu nih. Kok empuk jadi fans gue ya? Jadi nyaman kan Oh, tapi sorry ya, disclaimer ya. Ini kan cuma buat konten, buat pembanding. Beliau kan brand lokal. Nah, pembandingnya sengaja saya pakai yang Fans. brand fans. Dan saya emang mendingan begitu, mendingan yang brand luar sekalian, jangan antar lokal kan nggak enak. Nanti dikiranya karena faktor X gitu, ekonomi. Iya. Tuh. Ikan tampilan dalam fansnya jadi kayak begini. Oh jadi keren kan juga. Jadi ada kuning keren, mantep. Ada warna apa sih, biru ya? Biru ada Tuh. berapa warna gitu kan. Tuh ada biru nih guys. Kalau ini Tuh. biru nggak tahu saya berapa itu. Tuh biru berapa? Tinggal baca aja, nggak bisa bacanya ya ini gini. Kalau itu ada size-nya biasanya ditempelin. Ya ntar kita bahas yang kuning dulu tuh. Tuh, Ya, fan. enggak. Fans gue jadi keren guys. Tuh, kelihatan nggak Dan? Tuh, ya kan? Iya kan? Tapi ini kan cuma buat konten, jadi buat pembanding. Ini, gue mau insya Allah support brand lokal dong. Iya, mulai hari ini beliau akan support. Awas nanti kalau beli brand luar. Loh, Saya juga berkorban sama. Apa? Ketika kita mensupport brand lokal dan aktif di lokal pride Indonesia itu dari titik itu saya nggak pernah pakai brand luar Iya. dan saya tidak pernah beli brand luar lagi itu. Gini, nih gue bahas Run. Ini pertama kali ini gue bahas sama Mas Azam nih. Nih, beruntung beliau nih hadir di episode ini. Jujur guys, ada beberapa bintang tamu yang hadir ke sini. Offline-nya kita ngobrol bukan di sini ya, di offline. Dia kan baca bio saya kan. Bantuin UMKM Muslim. Wah, betul. untuk berbisnis. Iya. Oke? Ini bukan karakter ya, sekarang lagi rame politik karakter loh, nanti ke bawah sini. Enggak bener. Identitas nih. Iya bener nih, bantuin UMKM Muslim. Nah, ada beberapa yang datang ke sini lagi ngobrol-ngobrol sambil makan, pas lagi bahas tentang masalah lokal sama luar, katanya lu bantuin UMKM, katanya support UMKM, katanya support brand lokal, bercanda-bercandanya begitu. Iya. Gimana jelasinnya kan tadi mau bawa di on air sekalian nih kita bahas, tapi sekarang pas lagi dibahas pertama kali saya bahas. Gini guys, iya saya support, saya akuin, saya support betul-betul. Tapi yang pertama kali saya pijakan supportnya itu dari skill untuk berbisnis. Walaupun ujung-ujungnya juga ya lu harusnya beli produk lokal juga dong. Iya, tapi gue akuin gue bukan berarti semua gue lokalin, beda. Mungkin Mas Azam kan kalau beda tujuannya. Kalau saya punya ilmu, insya Allah punya ilmu untuk mengembangkan lokal. Dapat ya Mas ya? Iya betul. Buat dia strateginya nge-branding kayak gimana, bikin konten yang kayak gimana, apa segala macam. Kalau saya karena udah masuk ke ranah ideologi. Nah, beda cerita nih. Karena ketika sudah masuk ideologi itu kan bahasan tentang inferiority. Itu enak nih ngobrol sama orang pintar, enak nih. Sering minum tolak angin nih dia nih. Orang pintar. Oh, ya kan? ngendorse lagi. Nah, jadi enak ngobrolnya kalau udah masuk ideologi. Iya. Nah, soalnya masalah inferiority. Jadi ketika kita pakai brand luar itu kesannya kita itu lebih di atasnya itu kan. Brand luar itu kesannya kaya. Kan kita itu 350 tahun lebih dijajah. Oh iya. Jadi mental kita masih seperti itu loh. Kalau yang dipakai bule itu bagus gitu. Bahkan kerja kalau bule itu di atas kita itu kan. Gaji di atas kita, jabatan di atas kita itu kan. Oke. Itu kesannya itu kita itu ya itu tadi kena inferiority complex tadi itu. Nah, itu benar. Nah, tapi bukan berarti gua beli apa nggak beli brand luar juga. Cuma memang setuju kalau lu mindsetnya adalah kalau kalau lu misalnya tiba-tiba bilangnya ranahnya tentang support karena beli dong, nah itu baru masuk. Iya. Tapi kadang mereka katanya lu support bantuin brand-brand lokal atau katanya support UMKM untuk berbisnis. Kok lu malah pakai produk lokal? Ya, gue disclaimer di sini tuh maksudnya, loh, kan yang gue bilang bantuin dia berbisnis.
Kalau udah masuk ideologi baru gue nyerah, betul kata Masnya. Itu. Masya Makanya Allah. ada beberapa yang bahkan teman-teman sendiri banyak yang begitu. Artis pun ada nyanyinya tentang lokal tapi yang dipakai sepatu luar apa kan kayaknya aneh. Siapa Mas inisialnya? Wah jangan, kan musik tadi kan. Oh jangan dibahas kalau itu. Jangan dibahas. Nyanyi berarti dia kan. Iya benar. Mas bentar deh, ini itu kok cuma satu? Apanya? Ini insolnya? Emang iya? Lah Oh ini? kanan semua. Oh ini. Enggak. Oh di situ. Enggak ini udah ada, akhirnya udah saya masukin. Iya. Kanan berarti udah saya pakai. Kanannya. Enggak udah sih kan kanan Oh udah ya. Heeh. Kalau gratis paling cepet saya. Iya langsung ini. Coba. Responnya tinggi. Kok jadi empuk sih fans gue? Iya langsung dipakainya nyaman kan. Udahlah besok-besok gue lokal aja. Nah itu yang tadi saya bilang kan berarti bener kan kunci awalnya nyaman itu Iya tapi jadi ini Mas. ya nanti dicopot yang itu. Katanya nggak bisa dicopot. Dipaksa tadi itu kan hardcore. Tarik bisa krok. Bisa sobek nanti. Nggak bisa dipakai lagi tapi ya. Nggak Tapi usah nggak apa-apa. bicara Anda. Nggak bisa dipakai lagi dong. Ya maksudnya kalaupun sekarang Tapi enggak sih. Aman kok. ya nanti Kalau lama. pakai kaos kaki baru masih Iya. naik lagi. Ini enak buat yang nggak pakai kaos kaki lebih enak karena tadi itu nggak bau. nggak bau ya. Oke. Makanya ada air hole-nya ini kan lubang. Oh iya. Tapi meskipun udah digabung gini nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nyamannya aja. Oh Kan apa-apa daripada ngikutin aturan nggak nyaman mendingan nggak Betul. ngikutin tapi nyaman. Tapi kalau nggak kelihatan install nggak buat dipamerin kan? Enggak kan install itu kenyamanan dalam diri. Oh iya betul. Jadi jalannya juga nggak harus kayak Iya kayak Bro, kayak membal. apa kabar bro? Nggak gitu kan ya? Enggak Biasa aja ya kan? biasa aja. Wah enak bro. Bener nih. Mantep. Oh, Masya Allah nih get ke. Tadi kita nggak ada deal-dealan ya. Heeh. Pas ketemu ke sini pun nggak ngerti Oh iya. install itu apa. Iya gue ngerti. Ini gue bener-bener bukan endorse loh guys. Ini Gue mau bukan- bahas loh. Bukan gimmick ya. ini bukan Enggak. Gimmick. Wallah gue gak gimmick. Jujur ya tadi Aldan saksinya nih. Operator gue. Sebelum ketemu kita nggak ngerti saya Iya. bisnisnya apa nggak ngerti beliau. Gak ngerti. Memang kan di sini kan saya kan berbasikan dengan insya Allah semoga Allah mudahkan gitu dengan presenting apa segala macem. Jadi banyak bintang tamu yang hadir di sini. Ya udah kita bahas briefingnya pas lagi mau mulai aja. Pas lagi mau mulai ini true story guys. Pas lagi mau mulai tiba-tiba gue bahas tuh. Mas ini berarti contoh-contoh yang kayak gini tuh kayak gimana ya? Gitu kan sih kalau nggak salah tadi awal-awal. Iya tadi begitu. Sepatu-sepatunya tiba-tiba ada size yang kayak 43 nggak? Gue Iya. pengen lihat nih, gue suka nih sama ini, coba deh. Bahkan tadi nggak ke materi, ngomongnya ke plagiat tadi kan. Iya. Kita malah belum bahas lagi ya. plagiat tadi kan. Nah akhirnya tuh. Bawa lagi. Gue nanya, nih kayak gini-gini tuh ada size yang kayak 43-nya gak sih? Karena gue demen yang slip on. Gue pakai pun juga emang gue pakai Iya. slip on. Ternyata, ada saya bawa nih. Masnya juga tadinya nggak pengen taruh sini nih. Iya. Iya kan? Nggak tahu ngapain taruh di situ ngapain? Karena kebiasaan saya tiap kemana-mana yang baru saya kenal, namanya siapa buat sepatu kan ngasih oleh-olehnya sepatu. Oh Masya Allah. Iya. Ya udah tadinya diumpetin aja nih, diem-diem baik nih di ruangan saya apa ruang meeting tadi? Ini Dari ruang meeting. ruang meeting kan. Tiba-tiba ada nih saya bawa. Ya udah taruh aja sini. Jadi bahas install nih. Iya. Ini ilmu nih Masya Allah nih. Wih mantep nih. Enak fans gue sekarang. Gak pegel lagi guys. Mantep. Nah akhirnya sampai akhirnya masuk ke ranah brand itu gimana dari bikin install dan lain sebagainya. Getcake kan katanya kan dari install kan? Iya dari install. Nah, sekali lagi kita bikin brand, kita bikin produk itu support dari follower sebenarnya. Awal muasalnya juga nggak bikin sepatu saya itu. Oke. Karena merasa boring aja dari dulu bisnis sepatu aja gitu kan. Merasa boring, pengen punya pabrik, nggak berurusan dengan bisnis sepatu lagi, cuman support aja gitu kan. Nggak Oke. ikut tender, nggak ikut apa udah gitu kan. Nah, tapi begitu saya banyak nulis tentang sepatu, alhamdulillah banyak yang support di situ kan. Loh, masnya ternyata paham banget tentang sepatu ya. Oh. Udah, oke. Getcake bikin sepatu sekalian aja, tanggung. Oke. Akhirnya saya nyoba bikin 50, habis sold out langsung gitu kan. Oke. Bikin lagi 100, sold out lagi. Itu udah qadarullah lagi. Masya Allah. By the way, syukron jazakallah khair ya mas ya. Installnya. Baik ya, Iya nih, dipakai mantap. Belum lagi yang ini buat contoh apa buat bawa pulang nih? buat kan tadi udah dibilang gift. Ya, cepet-cepetan. Orang kantor saya buaya semua mas, nggak cuma sepatu, baju, makanannya cepet banget hilang gitu. Bahaya di sini. Udah nggak mikirin takut diturunin gajinya, nggak mikir, yang penting perut. Orang kantor gitu kan, makanya ini harus nih. Ini 4 berapa?
Itu 40. 40 41? 40. 40. Oh. Istri berarti ya. Gila maruk banget gue ya. Gue maruk banget. Istri 40 ya? Ah gak hafal lagi. Kelepon. Gue berapa Wah, ya? bahaya ini sama istri gak hafal size. Dia berapa ya? 40 biasanya. Gak tahu gue. Kelahiran berapa? Wah, sampai ngeri. Emang ngaruh. Loh, ngaruh biasanya. 93. 93 anak-anak now itu berarti. 93 enggak lah. 93 itu. 93. Cewek itu rata-rata 93, tingginya berapa? Ayo. Wah, bahaya nih, sumpah ini. Tingginya istri enggak ngerti, saya kaki enggak ngerti. Ngertinya apa? Untung bini gue tuh kalau nonton Kasih Solusi itu depan-depannya doang. Iya. Karena bukan di ranah dia kan. Iya. Males. Males. Urusan cewek begini gak ngurus. Iya. Taunya terima duit doang kan. Kalau live TikTok baru dia manteng. Manteng tuh. Wih apal gitu ya. Kalau gini ngecek-ngecekin kan cepet-cepetin kan. Format. 1 menit pertama, 2 menit pertama, 3 menit pertama. Oke, gak ngomongin poligami. Oke aman. Udah. Padahal belakang-belakangnya kan dia gak tahu. Oh, kalau poligami kan off air ngomongnya, kita nggak pernah. Boleh kita fokus lagi nggak? Kita nggak tahu dia nonton sampai panjang seberapa panjang. Nah, masuk ke ranah brand sendiri itu dari mulai desainnya, dari mulai modalnya, kita belum ngomongin plagiat nih. Iya. Ya kan? Ini plagiatnya saya mau penasaran nih, apakah kayak gini-gini kenapa plagiat nggak di fans apa segala macam. Nah, gimana tuh awal mulanya? Pindah dari si insole ke sini. Dari insole ke sepatu. Kan desainnya kan beda. Biasa ngedesain ginian, tiba-tiba. Kan basically saya orang desain dulu. Iya. Oh, kirain produksi. Tadi kan bilang katanya buruh sepatu. Ya kan, desain juga. Kalau kita di pabrik itu apapun jabatannya buruh. Oh begitu, saya baru tahu. Saya pikir kalau di pabrik tuh kayak di TV-TV tuh yang duduk barengan tuh nggak? Yang satu. Selama kita masih menyembah fingerprint itu buruh. Keren juga bahasanya dia. Karena sholat berani ntar, kalau absen pada takut kan. Bagus nih, Nah, bagus. ini udah. Saya baru mau skakmat lagi. Kok ngomongnya menyembah? Ya, kalau itu dia kan muslim udah gimana? Kategori menyembah lah, orang lebih takut sama absen daripada sama Allah. Ya. Tapi kalau dia masuk ngantor tapi pas lagi di jam waktu sholat dia sholat gimana? Ya kan tadi saya bilang kan. Oh ini buat para oknum-oknum yang taunya maunya cuan, entar-entaran sholatnya. Oh iya bahaya. Sholat adzan masih ntar gitu. Giliran kerja kan berangkat jam 5 pagi. Bela-belain kerja di demi Jakarta. Jempol nggak terlambat. Iya benar. Tuh hati-hati tuh tanpa disadari tuh bener tuh. Bahaya. Mentauhidkan absensi. Bener bahaya itu tuh. Iya hati-hati tuh. Niatnya gara-gara nanggung kita berangkat jam 4 lewat 5 misalnya 4 lewat 10 4 15 subuh di jalan taunya bablas. Yang diutamain bukannya ngejar subuh dulu tapi takutnya kita telat nih. Nah salah. Jalan jam salah niat itu. Iya. Nih bentar lagi 5 menit lagi azan loh kata istri atau mungkin kata orang tuanya. Ini 5 menit lagi azan nih. Tungguin dulu. Enggak nganter enggak keburu. Nyampe sana lupa. Oh itu bahaya tuh bener tuh. Ilmu tuh. Nah sampai akhirnya berani desain dan gini mas. Desain sepatu itu kalau kita plek-plekan langsung ekstrim nih nanyanya. Iya betul. Punya ilmu plek-plekan kayak Adidas, Nike yang tipe ini kerucut udah pasti sama nggak? Gini, jangan dibilang orang yang punya brand sepatu itu nggak bisa bikin sepatu yang unik. Jangan dibilang begitu. Karena ini urusannya ada 2 kepentingan. Tentang seni apa tentang dagang. Tentang seni apa tentang dagang? Iya. Oke. Kalau seniman itu kan kepuasan yang dijual. Oke. Dia ngelukis satu, beda sendiri, aneh, tafsirnya susah itu kan. Terjual satu, oke. Nah kalau pabrik, kalau kita branding, kita jualan, yang diikutin itu pasarnya, iya kan? Ya, oke. Setuju. Kalau ini lagi winter kita jualan jaket salju nggak laku. Lagi winter, lagi musim panas kemarau. Iya, lagi musim panas jualan jaket wool nggak laku. Oh iya nggak laku ya. Di pasar kita diakui nggak diakui, pasar terbesar sepatu kita itu adalah brand KW. Waduh berat nih. Itu saya pernah ada survei dulu, pernah survei sama waktu masih kerja ya sama departemen perindustrian gitu, sama teman-teman bikin survei tentang market share sepatu itu. Kaget kita. Ternyata terbesar malah KW. Kenapa ya? Kan
Cuma beda berapa ratus ribu doang. Balik lagi inferiority tadi kan, mental kita kan. Oh iya. Wah ini ekstrim. Saya nanti karena teman saya masih banyak yang jualan juga, jadi saya kadang agak Nggak apa-apa, hati-hati ngomong. nggak apa-apa kita bantai aja. Oh jangan, jangan, mereka masih juga menghidupi banyak orang. Jadi Oh iya. kalau saya sih soft solution gitu kan. Jadi teman-teman kebetulan sekarang sudah banyak yang bergabung di Tangerang terutama itu yang mulai merintis brand lokal semua. Karena emang banyak faktor kayak di online sendiri kan, di Shopee sekarang banyak di band tuh yang jualan KW. Oke. Di TikTok juga sama, di TikTok tuh bahkan ada temen yang sampai ke haul duitnya itu 200-an juta itu karena jualan hal itu. Makanya udah dari situlah mungkin ini mulai peradaban baru perlokalan akan bangkit. Oke. Ini menarik ya. Coba ini agak-agak satu-satu kita bahas. Nah, kita. Ini saya lanjutin lagi, Boleh, kembali ke plagiat tadi. Boleh. Jadi kenapa sih kita bikin sepatu slip on? Ya karena di pasarnya seperti ini. Saya pernah bikin aneh itu tapi nggak laku banyak kan. Ya laku 1-2 gitu. Yang kayak gimana anehnya nih? Ya anehnya, ya ininya disambung apa gimana kan banyak. Namanya juga. Nah, sepatu itu hampir mirip kaos. Jadi bentuk sepatu kan mengikuti bentuk kaki, helm juga mengikuti bentuk kepala. Iya. Nah, kalau helm beda merek doang kan? Apa plagiat disebutnya? Oke. Topi. Topi itu Oke. rata-rata kesana kemari topi itu hanya beda merek doang. Oke. Ini paham. Tapi gini mas, gue coba kontradiktif ya. Yang dimaksud plagiat mungkin desainnya juga kena nggak? Desain. Ada beberapa hal desain yang dipatenkan itu nanti akan jadi plagiat. Tapi susah mempatenkan bentuk sepatu itu susah. Seperti halnya mempatenkan bentuk kaos nggak bisa. Oh iya. Kaos itu bentuknya lengan pendek segini, Iya. lubangnya di leher, di lengan. Kalau dipatenkan orang lain mati dong. Oke. Nanti orang lain suruh bikin gimana bentuk kaos Iya, gitu benar. kan. Kemeja juga gitu kali ya? Iya sama. Nah Ada. sepatu juga begitu kan. Ketika dipatenkan bentuknya ya, bentuknya ini kan jadi repot. Nah maksud gue gini mas, kalau kemeja baju tuh masih ada kayak, ini kemeja yang gue pakai. Vatkera ini yang membedakan dengan yang lainnya adalah ininya lebih kecil nih. Si kerahnya kan beda sama kemeja-kemeja. Sepatu juga bisa kan. Kalau ini slip on, ininya fans hitam semua. Ini kita bikin warna lain. Kan bukan beda. warna. Ini kan lebih kecil kemeja. Ya ini dalamnya juga ada yang beda. Insolnya beda saya. Oh iya. Oh, nah terus yang dikategorikan plagiat tuh yang mana? Kalau saya pernah berkonsultasi dengan temen yang di Haki. Ya intinya plagiat itu kita bikin sepatu lah. Kalau kita ngomongnya sepatu karena materinya sepatu. Kita bikin sepatu slip on begini, mereknya juga Van, itu baru plagiat. Oh, ya. Gitu. Jadi kita bikin fans dari bentuk sepatunya, mereknya, kardusnya. Bukannya itu KW? Bedanya KW sama plagiat apa kalau gitu? KW itu kan KW itu apa sih artinya? Lupa saya. Kualitas. Gue juga lupa lagi. Nah itu bukannya KW. Jadi KW sama plagiat sama apa beda sih? Sama. Beda kan? Kalau KW itu kan shadow ya, kalau bahasa teman-teman itu kan shadow brand nih. Iya, oke. Nah kalau KW plagiat itu kan mungkin sifatnya itu. Kalau KW produknya itu. Oh, iya. Bisa jadi seperti itu. Iya. Makanya definisinya. kalau namanya fans bentuknya juga sama, yang kayak Iya. tadi checkerboard, bla 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 bla, ya dia tuh bisa niru tuh. Iya itu plagiat karena dia menjual fans kan. Iya sih. Gitu. Yang dinamain di tokonya pun juga fans bilangnya. Iya, dia menjual Converse, menjual fan, tapi itu bukan gitu. Oh iya. Itu kan judulnya seperti itu dulu. Makanya kalau kita tarik lebih serius lagi, makanya kita dilarang pakai KW apa segala macam karena belum tentu ridho tuh si penjualnya. Ya jelas nggak ridho lah. Iya sih, bukan belum tentu lagi jelas nggak ridho ya. Sekalipun dia orang non muslim kafir, tetap aja kan muamalah yang diajarkan kan nggak begitu. Dia juga manusia juga. Nggak, itu lebih bahaya lagi kan kalau menghalalkan mentang-mentang beda agama, menghalalkan satu perbuatan yang buruk kan bahaya itu kan. Iya. Yang jelek Islamnya nanti itu kan. Iya. Yang jelek agama kita. Itu. Nah, iya sih. Nah terus sampai kapanpun nggak akan dibilang ini plagiat atau kalau KW nggak ya? Karena memang ini kan udah bikin brandnya sendiri kan. Iya itu tadi plagiat kayak kalau di desain bisa bentuk desain gitu ya. Kayak kaos nih, saya ada gambar tengkorak gitu. Tengkorak yang ditancepin tombak
Nah, Anda itu- ekstrim sekali. Dulunya anak metal ya. Nah itu rame dijual laris. Habis itu kita patenkan. Setelah dipatenkan disetujuin hasil karya itu kan. Ya. Itu ada yang bikin persis begitu, merek lain itu bisa. Oh kalau desain bisa. Iya bisa. Oh ini loh. Ayo jangan ngomong desain, bentuk sama desain beda. Ya. Hampir saya mau nyerang dia. Ya. Gitu. Oke, desainnya sih enggak sih. Nanti kalau desain sepatu, jangan ngomong fan itu kiblat juga itu. Karena sepatu tadi saya pernah bahas tadi intro di dalam kita bahas kan. Bentuk sepatu itu asal muasalnya hanya 4 tadi itu kan. Coba kita bahas deh. Kenapa nggak dibilang plagiat? Karena ternyata sepatu itu pada dasarnya bentuknya 4. Iya. 4 apa 5 nih? 4 dulu awalnya. Oh 4. Bentuk dasar sepatu. Nih. Coba nih. Jadi katanya Mas Azam bilang katanya nggak bisa dituduh plagiat. Sementara kalau mau dituduh plagiat, fans pun juga plagiat. Nike yang Air Max juga plagiat. Kalau bentuk dasar sepatu kan dari 4 itu pengembangan kemana-mana. Oh iya. Iya. Kan begitu kan maksudnya kan. Iya. Kalau mau dibilang plagiat, kalau gitu mungkin fans itu bisa dibilang plagiat juga dong. Bisa. Atau enggak Nike juga bisa dibilang plagiat Iya. dong. Nah karena dia pun juga berangkat dari dasar bentuk sepatu yang Iya, yang sama. sama. Iya. Coba mana ada ini nggak postingan? Tapi ini 2 SKS ya ini kalau saya. Lama juga ya. 2 Aduh. SKS itu kalau saya biasa kuliah umum itu ada patokannya. Nah, ada harganya juga lagi ya. Lama juga ya. Boleh nggak Jadi, dicontohin secara singkat? Singkat. Ada nggak penjelasan biar teman-teman lihat juga? Nih di poin ketiga tuh Derby, Oxford, PAM, Mukasin. 4 ini pertama kali. Derby. Sebentar saya catat dulu. Tolong. Derby, Oxford, PAM, Mukasin. Coba ya, yang pertama ya. Yang pertama coba Derby. Yang pertama nih, 1 Derby, 2 Oxford kampus. Oh iya. Iya. 3 PAM. 4 Mukasin. Mukasin. Nah ini Kayak nama orang basic Jawa dulu. ya. Mukasin. Oke, basicnya nih. Nah, coba Derby kayak gimana? Derby itu sepatu PDL Polri, PDL tentara, PDH. Sepatu Ini dinas pantofel ya. gini. Iya. Ini yang dicontoh ini. Ini PDH. PDH, Derby ini. Oh, berarti PDH itu pantofel Derby Humanity. Bisa jadi. Serah deh. Oxfordnya apa? Nah, Oxford slide kedua kayaknya. Coba. Oh, ini PAM. Ini Kok nggak ada jahitannya sih? ibunya sepatu slip on ini, ibunya sepatu slip on. Apa namanya maksudnya ini? Kalau PAM apa nih? PAM Sepatu tuh PAM itu sepatu slip. slip on ini ya ini. Ini kan slip on, Mas. Iya, basic awalnya sepatu slip on itu seperti ini. Sepatu, Pantofel slip on. bukan. Namanya model desainnya ini PAM. Apa ya namanya kalau gitu ya? Emang begitu, namanya Ya begitu. apa? Bantu saya lagi mau ngetik. Sepatu wanita. Hak. Enggak, sepatu PUM itu bahas tulisannya begitu. Iya, PAM sama dengan. Sepatu PAM itu sama dengan sepatu yang tidak bertali lah gampangnya begitu. Ini kan nggak bertali. Iya, itu PAM enggak bertali juga kan? Oh iya. Nah, Sepatu, tapi semua cowok juga bisa. bisa kan akhirnya pengembangan enggak Oke. mungkin. Sepatu pantofel kali ya. Namain dulu aja ya. Enggak, pantofel itu merek sendiri, bentuk sendiri. Sepatu slip on. Mm-mm. Jadi ini PAM. PAM. Oh. Ini basically PAM itu sebelum. Makanya tadi pas antum bilang kalau mau ngomongin plagiat berarti ini juga basic dari PAM. ini juga basic dari PAM dong. Berarti Nah, fans juga nyontek juga dong. iya. Makanya nggak bisa dituntut. Makanya nggak bisa lari karena bentuk kaki yang hanya 10 kali 30 terlebar itu jadiin orang sedunia berpikir di situ kan tidak mungkin tidak sama kan. Oh iya. Oke, Oxford yang mana? Oxford coba slip lagi. Coba next lagi. Swipe. Swipe dia jadi ngomongin slip. Ini cuka ini. Lagi Cuka. terus Juga. boot. Oke. Ini Nah, Docmart yang mana Docmart? Docmart itu boot. Itu udah pengembangan ke sini. Oke. Ini apa? Tadi 4 itu. Ini Mong. Mong. Lagi, Oke, next. klik-klikin lagi. Ada yang enggak kes. Nah, ini Slip on. Mong tadi ya, lupa. Ini Mukasin.
Mukasin. Mukasin itu yang jahitan muter tuh, yang disebut mukasin depan. Oke. Itu sepatu. Wah ini susah ini. Ini bahasa sepatu ini. Sepatu yang dibikin dengan konstruksi terbalik itu mukasin. Oh, jahitannya di luar. Sepatu itu biasanya kan sepatu ini dari atas ke bawah gini kan. Heeh. Nah kalau mukasin dari bawah ke atas gini. Jadi jahitannya di luar. Ketemunya di sini nih. Oh, Makanya iya. mukasin kalau original mukasin itu dibuka insolnya bawahnya kulit semua. Oh iya. Iya, gitu. Oh. Mukasin. Makanya mahal. Mahal sekali sepatu Oh, mukasin. bener. Clark gitu kan. Iya. Clark tuh. Saya ada seumur hidup cuma satu. Iya. Aldo. Iya. Oke, next. Nah, ini yang Apa? disebut Oxford ini. Kok mirip-mirip sih? Iya, emang sepatu begitu. Kan orang Itali kan kiblat awal sepatu itu. Loh, yang sport yang mana? Spot itu coba klik lagi. Ada yang saya cantumin, ada yang enggak terus. Terus. Nggak ada. Enggak ada ya, berarti enggak dicantumin. Kalau spot mah orang semua tahu lah, sepatu yang kita pakai itu spot. Cats ya? Yang dipakai buat olahraga. Sepatu Jadi, cats itu apa sih? Bapak-bapaknya kok ngomongin sepatu cats ya? Kemeja hem. Apa sih itu maksudnya? Kemeja pakai hem aja, bener nggak? hem itu padahal dia itu kalau hem itu yang saya tahu ganja ya. Serat ganja itu namanya hem, HEMP. Emang beneran? Nah, iya bener. Ada tuh yang bikin sepatu brand lokal juga dari serat ganja yang sudah diapakan gitu. Pokoknya udah bukan termasuk ganja lagi itu. Oh, kirain. Makanya. Jadi bentuknya kayak goni, karung goni Oh. gitu. Jadinya seperti itu. Oke. Nah, ini berarti ada 4 dasar sepatu. Iya. 5 kan apa? Kalau jadi 5 katanya. Banyak tadi nanti macam-macamnya ke sini-sini jadi macam-macam sepatu. Oh, itu. ternyata Cuman, itu guys. jadi basic awalnya itu 4 itu tadi, bentuk sepatu awal. Oke. Nah, kemudian di Eropa ada dingin, bikinlah sepatu boot, ditinggiin atasnya biar anget. Kemudian di gunung bikinlah sepatu trekking, sepatu apa, tapi basicnya tetap bahan desain awalnya itu aja. Yang Derby, Oxford, Pam, udah itu aja. Oke. Nah, kalau kayak zaman-zamannya dulu Firaun, itu kan awal-awal pergerakan pakai alas kaki ya? Nah, itu sejarah awal kalau menurut yang saya pelajari dulu di kuliah itu sejarah awal alas kaki itu emang dari zaman Firaun dulu. Itu dari rumput apa namanya yang dijual kalau kita ke Mesir tahu kan? Oh iya. Rumput yang ada di Sungai Nil itu. Hah. Nah, itu dirajut-rajut kan ada di museumnya juga tuh. Hah. Bentuk sendal terumpahnya itu. Oke. Nah, itu awal muasal alas kaki yang hanya sebagai fungsi dulu. Maksudnya buat melindungi kaki dari cuaca. Oke. Itu awal muasal alas kaki. Kemudian kan jadi fashion. Iya. Sekarang lebih fashion lagi. Bahkan udah primer masuknya Iya, anak sekarang. Dulu sekunder pun sekunder bagian keberapa kan. Zaman saya sepatu itu satu, belinya kalau lebaran itu pun dilebihin size-nya biar nanti naik kelas nggak beli lagi. Iya lagi. Nah, anak sekarang sepatu itu koleksi. Iya, Satu iya, orang bisa punya 10 gitu kan. Iya bener. Kalau dulu di zaman Mesir itu ternyata awal mulanya alas kaki, berarti zaman Rasul kan udah ada pakai alas kaki kan? Rasul sama Fir'aun duluan mana Pak? Bukan, maksudnya kan zaman Rasul kan juga ada alas kaki dong. Iya. Lah terus maksudnya berarti kenapa jadinya ditemukannya di Firaun? Ya maksudnya Oh, Firaun duluan baru Fir'aun Rasul. duluan yang bikin itu. Ya, Sama ya, Nabi iya. Musa, mungkin Nabi Musa Iya kan, disuruh- iya emang Nabi Musa duluan baru Rasulullah Nabi SAW. Musa hijrah dari Mesir mau ke Palestina itu kan. Ah. Mungkin panas jalannya jadi Oh, ada iya. rumput diketik-ket jadi mungkin. Iya bener ya. Oh iya zaman Firaun tuh pertama kali itu di alas kaki. Berarti zaman dulu kan nyeker tuh ya. Iya, nyeker terus gitu kan. Oh, coba deh Aldan waktu itu turunan Pithecanthropus electrus gimana? Waktu itu kan katanya Makanya manusia begitu. Manusia purba nggak pernah ditemukan alas kakinya kan. Betul. Iya bener, yang ada sekarang malah diagung-agungkan katanya dari kubu-kubu yang bilang bahwa itu ada sendal Rasul. Makanya sampai dia disembah-sembah tuh. Ada di Turki, ada yang bentuknya tuh kayak segitiga begitu. Ya mungkin bener sendal Rasul, tapi yang salah kan mengagung-agungkannya itu. Tapi kita kan nggak tahu bener apa enggak. Ya Kalaupun benar, ya jangan hanya sekedar benda. Nah, apalagi udah nggak benar, ternyata cuma tipu daya, dipuja-puja lagi. Kalaupun itu kan hanya jadi ibrah, Rasulullah aja dulu sendalnya sesederhana itu kan.
Kalau buat Ibro. Iya kalau itu. Iya, tapi belum tahu sampai saat ini. Tapi yang lebih parahnya lagi sampai di. Nah iya makanya hulu. Ini panjang kan kita bahas nih? Iya, Mau dipanjangin? Jangan. Oke, modal awalnya berapa Mas? Modal awalnya Buat ini sepatu. kalau sepatu nggak modal. Kok bisa nggak modal? Kan Ya kan, dibikin. yakin tadi itu kan. Yakin. Serius? Kan ada yang berprinsip kerja itu harus ada modal ada. Kalau saya berprinsip kerja itu kalau sudah jalannya benar, SOP-nya benar dari yang Maha Kuasa nanti akan ada jalan. Oh, berarti awalnya apa? Kok bisa ada Punya ini? ide Terus dibuatin dulu nanti bikin PO. sampel satu. PO. Kemudian kebetulan waktu itu belum ada marketplace, reseller lah yang beli awalnya. Mereka pesen 100, pesen 200, nih DP-nya tak kumpulin dikasih lagi itu kan buat produksi. Artinya nggak ada alasan buat teman-teman sekarang buka usaha di tahun segini. Sekarang itu disruption era ini gampang sekali berbisnis. Iya. Cuman harus tahu karakter bisnisnya. Karena saya sering di DM itu kan orang, saya mau bisnis sepatu, paling saya tanya dulu, kamu pernah jual sepatu enggak? Oke. Belum. Lalu kalau belum pernah jual sepatu dan enggak bisa menjual, mau bisnis sepatu itu apa itu? Poin plusnya itu apa kamu jualan? Kalau saya jualan sepatu karena emang saya ex orang sepatu, saya bikin insole dan saya bisa jual sepatu dulunya. Kerja saya marketing dulunya kan. Oke. Gitu. Nah sekarang kamu merek orang aja kamu jual dulu bisa nggak? Merek orang kan jelas qualified kan. Iya benar. Kamu jual dulu bisa nggak? Kalau nggak bisa jangan ngomong-ngomong jual sepatu dong. Iya. Sekelas Sport Station aja masih menjadi distributor yang Iya. besar, dia belum punya brand sendiri. Nggak berani. Sampai akhirnya dimasukin Adidas, Nike, Reebok, kan Skechers dan lain sebagainya. Kecuali ya banyak juga yang berasal dari reseller, jualan sepatu udah kuat lalu mereka coba bikin brand, ada juga yang berhasil. Tapi kan tetap ada basicnya kan tadi. Iya benar. Nah terus sekarang udah pencapaiannya berapa omsetnya Mas? Kalau mau tahu ini untuk Ibroh dan untuk menyemangati teman-teman yang ada di sini. Jadi satu hal yang kalau saya tanamkan itu bisnis itu jangan terlalu mendewakan hutang bank. Wah ini baru poinnya nih. Masuk di sini nih. Karena tadi itu kita itu sudah ada SOP sebenarnya hidup itu kan. Kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan untuk berbisnis kan. Hanya untuk beribadah. Iya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kita hidup di dunia sebenarnya untuk ibadah. Hidupmu itu gampang nanti kalau kamu ibadah. Oh itu ayatnya. Waktu itu saya nemu dari Gus siapa itu namanya? Gus Samsudin. Gus Samsudin. Gus, sehat Gus. Iya dia bilang pakai surat An-Nas. Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku kata Allah kan. Tapi dari surat An-Nas ternyata yang bener ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh Gus, yang ini Gus ayatnya Gus. Kita baca Anas, perasaan bukan yang itu. Ternyata kata dia itu kan. Oh iya. Tuh, makanya kalau saya sih nggak mau berdebat di hal masalah riba dan lain-lain. Karena kalau teman-teman yang ngotot tentang hal itu boleh, ya saya doakan tetap istiqomah di situ. Iya. Istiqomah. Kacau. Jadi mudah-mudahan awet dan selalu di ACC hutangnya gitu kan. Kalau merasa benar, iya kan susah di debatnya. Ya, susah sih. Iya, dikasih dalil juga mental. Iya, mental. Udah ngomongnya bukan dalil kalau udah khatamahullahu ala qulubihim itu. Oh iya. Ya, tapi kenapa di akun pribadinya Mas Azam nih atas deh? Kan di depan langsung ditembak tuh, mantep ketegasannya di bio tuh. Atas coba scroll ke atas coba. Di bionya. Iya, ini akun ini. Lihat di bionya. Pokoknya jangan riba. Digas kita men. Hah? Kan biar penasaran. Jadi emang bisa gitu kan. Banyak yang paling banyak bertanya tentang itu. Emang bisa bisnis enggak pakai riba gitu. Bang sekarang udah dunianya begini, emang harus begitu. Biasa. Jadi udah menafikkan ketetapan itu. Waduh, iya berat tuh. Itu makanya bisa, makanya saya jadi pilot project aja udah bisa. Kalau pilot project di antara teman-teman ya, kalau pengusaha lebih besar banyak sebenarnya kan. Teman-teman yang bergerak anti riba itu banyak. Kalau saya kan hanya pilot project di antara teman-teman aja yang kecil-kecil. Iya. Jadi bisa saya bikin sepatu ini nggak pakai utang bang, bisa itu. Masya Allah. Rumus sedikit dong caranya. Ya tadi reseller, PO.
nanti akan ada jalan Oke. gitu. Bikin sepatu lokal. Tapi kalau kita ngomongin brand sepatu lokal, sekarang persaingan brand lokal local pride gitu kan ya. Iya, sekarang kan dinaungin ada campaign local pride, bahkan ada medianya local pride Indonesia itu kan. Itu yang jadi muaranya teman-teman lokal untuk beriklan. Bahkan ya ada sih beberapa macam. Oke, cuma kan wataknya orang-orang kan susah ngegeser dari yang kita jajahan orang-orang bule. Kalau nggak pakai brand bule, kayaknya nggak gengsi. Iya, geng. Nah, terus gimana perjuangan teman-teman brand lokal nih untuk menyuarakan itu? Alhamdulillah sih udah mulai banyak ya. Nyatanya Ada teman-teman brand lokal sudah mulai penjualannya bagus-bagus, sebulan 10.000, 7.000, 5.000 udah banyak. Jadi yang tampak di permukaan gerilyanya ini udah mulai mendapatkan hasil. Widih. Gitu. Jadi lihat aja di Shopee brand lokal udah berjibun. Iya. Dan boleh diadu ya? Iya. Nah, antum lihat sendiri aja. Iya. Makanya lokal, saya kadang nggak mau jawab gimana. Lokal mah gini. Nggak awet misalnya. Nggak awet. Ya sekarang silahkan pegang dulu. Ya lokalnya apa dulu gitu kan. Iya. Ya yang brand luar juga yang jelek juga Ya, banyak. Tapi kadang-kadang beli gini, awet dan enggak juga masih banyak hal yang diperdebatkan awet itu. Nih, gampangnya. Ketika beli sepatu lokal itu 150.000, 200.000. Kemudian beli fan 1 juta. Iya. Psikis kita makanya akan banyakan yang mana? Untuk yang murah kan? Yang murah ya. Nah, yang lokal dipakai dari Senin sampai Jumat. Malam minggunya pakai fan buat ke mall. Nah, kemudian 1 tahun yang lokal jebol, yang fan-nya 2 tahun belum jebol. Fair enggak, gitu kan. Nggak fair. Nggak fair gitu. Iya bener juga gitu. tuh. Kadang-kadang ininya konversinya itu nggak pas. Iya. Gitu kan. Tapi kalau secara raw material gimana? Boleh diadunya tuh kan made in Indonesia-nya Nike sama Adidas kan katanya bagus. Artinya kan kita juga berarti kualitas itu atau seperti apa? Kan kalau mereka produksi di sini itu raw material juga di sini kan otomatis. Kayak fans pakainya kanvas 12 oz, kita juga lokal 12 oz gitu kan. Oh sama dong. Sama gitu kan. Prosesnya ada yang pakai vulcanize, ada yang enggak, tapi judulnya di bonding. Tes bondingnya bagus enggak bagus ya udah berarti sama gitu kan. Oh. Ya ada beberapa oknum yang emang sepatunya kurang qualified karena ngomongnya vulcanize tapi enggak vulcanize, ngomongnya pakai universal press tapi ternyata hanya ditempel dijual gitu kan. Wah itu tuh yang mencoreng nama lokal jadinya hancur tuh itu oknum. Yang kena nanti akan brandnya dia juga sebenarnya. Tapi lokalnya akhirnya kena imbas kan. Oh iya. Gitu. Tapi mereka nggak fair juga. Kadang beli KW itu lebih parah lagi kan. Iya. KW itu bikinnya ngelem sekali, tempel, buang, jual. Nggak komplain. Tapi mau komplain kemana? Komplain ke Converse nggak enak mau belinya KW. Makanya nggak ada komplain. Atau kan mindsetnya gampang lah untuk tinggal jebol beli lagi tuh gimana? Iya 55.000 kan. Iya. Oh iya sih. Bener. Kita lihat ke depannya berarti ada ngeluarin produk-produk baru lagi gak nih? Insya Allah. Gitu. Terus kita berinovasi. Kayak apa sih? Kiblatnya berarti ngikutin dengan zaman lagi naik kayak mana? Market. Ini kita lagi mulai keluar dari pakemnya vulcanize. Vulcanize itu sepatu Converse sama Vans, ini vulcanize kan. Kayak gini? Yang ada sole Nike ini. Kayak gini juga kan? Iya. Itu vulcanize namanya disebutnya. Nah, kita lagi mau mulai ke running, ke jogging biar enggak semua pasar lokal sekarang hanya bermain di sini. Oh iya banyak banget. Iya, yang enggak Aero Street itu udah mulai injection dia kan. Oke. Aero Street apalagi merek Surabaya juga udah mulai tampil dengan sepatu-sepatu mirip jogging, running lain-lain. Nah, kita insya Allah ke depan ini sudah mulai invest bikin molding dan lain-lain untuk bergerak di luar ini juga. Karena ketika sudah pasar penuh kan kita harus cari jalur lain. Jalan Sudirman macet ya biar cepat kita cari jalur lain gitu. Begitu. Kita tunggu lah ya. Trafficnya udah ketinggian. Iya. Coba katalog lagi dong Dan. Bawa lagi dong. Saya mau lihat nih. Yang di Getke Footwear. Ngomongnya Getke berarti bukan Getske. Iya, jangan terjebak sama ini. Bahasa Jerman. Iya. Iya, memang rata-rata tuh yang lagi diminatin begini-begini sih ya. Iya, karena emang pasar. Jadi Iya. sempat saya pernah bikin yang agak aneh itu ya lama penjualannya gitu. Kayak gimana contohnya? Ini tips and trick nih. Menarik nih. Enggak ada. Bahkan dulu yang saya bikin paling laris itu yang kontroversi.
Waktu itu saya pernah bikin pertama-pertama nama artikelnya Koyo Anu. Seperti Anu kan waktu itu lagi rame-ramenya dituduh plagiat tuh. Iya. Saya bikin sepatu sekalian aja Koyo Anu kan Koyo, seperti itu. Seperti itu gitu ya. Saya bikin mirip Puma itu. Bahkan untuk membuktikan bahwa kalau saya plagiat dituntut nih sama yang punya. Ternyata enggak. Dan itu saya cuman buat pembuktian aja, saya bikin sampai 10.000 waktu itu. Berarti kan dari situ kelihatan pasar itu tetap masih pengen mirip-mirip mereka itu kan. Oke. Itu yang ya kita mau nggak mau gitu kan. Mau nggak mau nyelipin pertama ya agak mirip, nanti kita bikin produk yang idealis lagi, tapi tetap yang miripnya keluar karena emang laris juga, gimana dong itu kan. Iya benar. Tapi memang kalau ngomongin sepatu sih sebenarnya sih memang harusnya tuh laki-laki banget sih kalau versi saya nih. Kenapa? Ya karena sepatu itu mencerminkan laki-laki. Iya kan, udah diinjak, udah disakitin, dikotori, tetap aja dia tangguh. Iya. Alas kaki, makanya alas kaki itu laki-laki karena banyak alasan. Kita kasih solusi.